alfabet Vimala ini namanya Vimala Roger. Dia kelahiran Amerika yang perlu puluhan tahun buat meneliti tentang tulisan tangan. Sampai dia bikin buku tentang how to change your life through your handwriting. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam sharing session. Kali ini saya sebelum mulai mau nyobain tahu crispy dulu. Ini saya lokasinya masih ada di Transisi Kopi yang ada di Jalan Adiaksa 2 di daerah Lebak Bulus. Biasanya salah satunya ada menu tahu crispy. Dan emang beneran crispy banget tahunya. Sama saya pesan minuman taro. Jadi taro ini salah satu minuman di Transisi Kopi yang cukup sering dipesan. Tapi kalau kamu nggak suka kopi, bisa pesan es taro. Oke, nah buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu, baru ikutin sharing session saya kali ini tentang Vimala alfabet. Nah, ada yang udah pernah dengar belum Vimala alfabet itu apa? Jadi, gini, kenapa dinamain Vimala alfabet? Karena yang menemukan atau mempatenkan alfabet Vimala ini namanya Vimala Roger. Dia kelahiran Amerika yang perlu puluhan tahun buat meneliti tentang tulisan tangan. Sampai dia bikin buku tentang how to change your life through your handwriting. Jadi gimana ceritanya kok dari tulisan tangan itu bisa ngerubah hidup kamu gitu. Nah, ini dia tuh meneliti, jadi ini bukan kata saya, balik lagi. Ini kata Vimala Roger yang dia meneliti sekitar 30 tahun buat meneliti sampai dia tuh bikin lembaga, bikin tempat untuk terapi anak-anak gitu ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa untuk merubah tulisan tangan. Karena dengan kita merubah beberapa huruf dari tulisan kita yang memang mau kita rubah, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa bisa begitu? Karena itu berkaitan dengan bawah sadar kita, gitu. Nah, jadi saya di sini mau sharing bahwa bagaimana tulisan kamu sekarang, gitu ya, itu bisa banget mempengaruhi kehidupan kamu. Nah, buat taunya gimana? Jadi tiap-tiap huruf di Vimala alfabet dari A sampai Z itu dikemas, istilahnya ya, dikemas secara khusus oleh Vimala Roger ini, yang bikin jadinya kalau kita menjalankannya gitu ya, kita melakukan latihannya, tenang aja nanti saya ajarin gimananya. Itu akan mempengaruhi bawah sadar dan itu juga akan merubah kehidupanmu dan mengeluarkan apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Jadi mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirimu gitu. Nah, yang kamu perlukan itu secari kertas putih
Jadi A4 yang nanti kita gunakan untuk melakukan latihan. Jadi kertas putih sama pena. Yang dipakai adalah pena, pulpen, bukan pensil. Jadi yang diperlukan adalah kertas putih dan pena. Nah, di sini memang agak istilahnya memang dituntut untuk konsisten, dituntut untuk sabar gitu ya, karena ini nggak bisa tiba-tiba begitu aja gitu. Jadi Vimala aja dia meneliti tentang tulisan tangan itu bertahun-tahun gitu, puluhan tahun, 30 tahun kalau saya nggak salah. Jadi dia sudah membuat formula, terus dia juga mengajarkan di banyak sekolah gitu ya. Dia jadi coach juga untuk beberapa universitas dan memang hasilnya nyata gitu. Nah, saya sendiri udah nyoba tuh gitu, saya sendiri melakukannya gitu, dan memang ada beberapa miracle yang saya alamin. Jadi nggak ada salahnya saya sharing sama kalian gitu. Jadi yang mau ikut, siapkan pulpen, jangan pensil, sama kertas. Nah, ini saya ulangi lagi, ini perlu konsisten. Kenapa? Karena dilakukan selama 40 hari. Continue, nggak boleh tuh kepotong gitu, putus. Kenapa? Karena tadi ya, istilahnya nggak afdol gitu. Jadi 40 hari, kenapa 40 hari? Karena dalam 40 hari itu baru tuh neuron-neuron, saraf-saraf yang ada di bawah sadar kita terbentuk. Jadi kayak penciptaan aja kan 40 hari ya gitu. Jadi itu kenapa ini gitu ya, latihan ini harus dilakukan selama 40 hari. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah keputus, kamu ketiduran gitu ya, atau kamu kelupaan, ya mesti ulang lagi dari awal. Nah, huruf-hurufnya sendiri mulai dari A sampai Z itu punya arti masing-masing. Jadi tergantung kamu sendiri mau memunculkan atau mau potensi apa yang ada di dalam yang mau kamu keluarin. Misal buat yang merasa kurang percaya diri, merasa nggak nyaman gitu ya kalau di depan orang baru gitu ya, atau di lingkungan baru, itu bisa huruf A-nya yang dirubah. Nah, A-nya seperti apa? Kamu bisa cari tahu dengan googling Vimala alfabet. Jadi kamu masukin Vimala alfabet, itu akan muncul tuh hurufnya mulai dari A sampai Z. Nah, yang jadi huruf favorit itu biasanya buat kamu nih yang secara keuangan agak ngepas gitu ya. Secara keuangan masih yang selalu deg-degan gitu tiap bulan, itu bisa ngerubah huruf G. Huruf G-nya dirubah. Nanti saya cari tahu, saya kasih tahu ya. Itu huruf G-nya dirubah. Nah, buat kamu yang masih single, yang masih cari-cari pasangan, itu huruf P. Huruf P itu lebih ke untuk gimana supaya kamu bisa dicintai dan mencintai apa adanya, tanpa merasa harus berkorban gitu ya, atau mengalah gitu. Jadi huruf P yang perlu dirubah. Kalau misalnya kamu merasa kesulitan untuk berkomunikasi, jadi kamu misalnya udah punya pasangan atau masih dekat dan kamu kesulitan untuk berkomunikasi, kamu kadang lebih dominan gitu ya, atau pasangan yang dominan, kamu sulit untuk ngeluarin apa yang jadi unek-unek kamu bisa menggunakan huruf K yang dirubah gitu. Jadi banyak ini gitu ya, banyak cara supaya kamu bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kamu. Nah, kalau ada juga yang ya ini kayak misalnya kamu punya usaha gitu ya, kamu punya bisnis sendiri dan kamu pengen deket sama pelanggan kamu, pengen
biar apa ya, biar menciptakan kedekatan gitu ya, keakraban dengan pelanggan kamu gitu ya, dengan konsumen kamu. Itu huruf B yang kamu ubah. Jadi B-nya dirubah. Nah, seperti apa tadi? Balik lagi. Kamu tinggal cari tahu di Vimala Alphabet, itu akan muncul tuh huruf-hurufnya seperti apa. Nah, banyak cara sebenarnya gitu. Balik lagi, banyak cara untuk nunjukin potensi kamu. Caranya salah satunya tadi dengan merubah tulisan tangan kamu, dengan merubah cara tadi gimana kamu menulis huruf-huruf tadi gitu ya, dengan penelitian yang dilakukan oleh Vimara Roger. Nah, bagaimana caranya itu nanti akan saya kasih tahu di sharing session saya selanjutnya. Untuk session yang kali ini saya memfokuskan tentang Vimala Alphabet dulu. Apa sih itu gitu? Siapa sih yang nemuin dan kenapa sih gitu bisa tulisan tangan tuh bisa sampai ngerubah gitu. Itu tadi sharing saya. Yang penasaran bisa lanjut tungguin sharing session saya berikutnya tentang beberapa huruf yang nanti akan saya jelaskan lagi, dan caranya bagaimana yang selama 40 hari itu tunggu di sharing session saya next episode ya. Sekarang saya mau makan tahu lagi, udah lapar soalnya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, untuk like yang belum, tinggalkan komen juga. Siapa tahu kalian punya ide untuk saya bisa sharing apa lagi nih nantinya gitu. Ikutin saya terus di sesi-sesi saya selanjutnya ya. Terima kasih.